Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama bisa merayakan Natal pada tahun 2023 ini. Walaupun kita sedikit tadi mengalami cuaca yang agak terganggu, turunnya hujan. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa semuanya itu kita percaya ada anugerah Allah, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Kesempatan Natal tahun ini kita akan merenungkan satu bagian firman Allah yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tentu bagian Alkitab ini sudah sering kita dengar ketika kita sekolah minggu, kita sudah mendengar ceritanya. Dan tiap tahun barangkali kita juga mendengar khotbah. Oleh sebab itu mari kita membaca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengar, meneliti firman, mencatat firman, tetapi juga yang berbahagia adalah setiap mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Natal penuh kemustahilan. Para Majus pun menyembah Yesus. Bagaimana tidak? Natal itu penuh kemustahilan. Karena yang seharusnya datang kepada Natal bukanlah orang-orang yang di luar Yahudi. Bukanlah orang-orang yang di luar bangsa atau umat pilihan. Yang seharusnya datang kepada Natal adalah para nabi, para imam. Tetapi yang justru datang kepada Natal, kepada bayi Kristus itu adalah orang yang disebut sebagai orang yang asing. Orang yang disebut sebagai orang non-Yahudi yang kepada mereka tidak mempunyai kitab suci. Yang kepada mereka tidak ada hukum Taurat. Yang kepada mereka tidak ada kitab para nabi. Yang kepada mereka dikatakan sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Para Majus datang dari timur.
Oleh sebab itu, kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kita juga untuk bisa mengoreksi, mengintrospeksi bagaimana kehidupan kekristenan kita pada saat ini. Apa yang dilakukan oleh para nabi, imam-imam, oleh orang Yahudi dan bahkan oleh Herodes, saya pikir hampir sama dengan apa yang dialami oleh kehidupan kekristenan zaman sekarang, walaupun tidak semua setuju atau tidak setuju. Hal itu ada, hal itu terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Justru yang datang kepada Kristus orang yang disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ketika kita bicara tentang para Majus, maka kita melihat bahwa para Majus ini adalah mereka yang datang menyembah Yesus. Ini kita akan bertanya, kenapa mereka datang menyembah Yesus? Apakah mereka mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang inkarnasi menjadi manusia? Apakah mereka percaya dan mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga mereka datang dan menyembah Yesus? Atau ada pilihan lain? Kenapa mereka datang untuk menyembah Yesus? Para Majus bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Para Majus bukanlah orang yang tidak berpengalaman. Para Majus bukanlah orang yang tidak punya pengetahuan. Para Majus disebut sebagai orang-orang cendekiawan. Beberapa penafsir menggambarkan bahwa Majus itu adalah sebutan yang diberikan oleh orang-orang di bagian timur kepada orang-orang bijaksana. Baik itu mereka yang menekuni dalam bidang kedokteran, filsafat, dan bahkan sains, ilmu pengetahuan. Sehingga tidak heran ketika dalam konteks kitab Injil Matius, maka para Majus ini disebut sebagai orang yang ahli di dalam perbintangan. Mereka bukan orang yang tidak terpelajar. Berbeda dengan ketika para gembala yang datang kepada bayi Yesus. Mereka merepresentasikan akan orang yang tersisihkan, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap layak, tidak dianggap baik oleh sesamanya Yahudi. Karena namanya penggembala disebut sebagai salah satunya indikasi untuk mereka menyebut orang berdosa itu adalah gembala. Mereka hanya menjaga kambing domba di padang belantara, jauh dari bait Allah, jauh dari bait suci, jauh dari yang namanya peribadatan. Nah, orang Majus apalagi? Yahudi bukan, bangsa pilihannya bukan secara bangsa, tetapi kepada mereka Tuhan memberikan satu petunjuk yang begitu luar biasa. Maka para Majus adalah orang yang datang untuk menyembah Yesus. Para Majus melihat, mendengar, mendapat petunjuk tentang Mesias. Dan bukan hanya sekedar mendengar, melihat, tetapi juga mereka percaya bahwa Mesias lahir, Raja datang. Hal ini tentu menggemparkan seluruh penduduk Yerusalem. Bukan hanya Raja, tetapi juga Yerusalem digemparkan. Karena itu kalau kita mau membaca dengan teliti, menyelidiki kitab suci, bahwa kadangkala para Majus itu 3 sebetulnya tidak disebutkan di dalam Alkitab berapa jumlah mereka. Adalah bentuk jamak orang-orang Majus, para Majus. Kalau hanya 3 orang, apa iya menggemparkan istana? Apa iya menggemparkan Yerusalem? Ketika para Majus datang, tentu saja bukan hanya mereka, karena perjalanan yang begitu jauh, bukan hanya 1 jam, 2 jam, sehari 2 hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan, mereka harus melewati padang belantara, padang gurun, menyeberang sungai dengan tantangan rintangan yang begitu berat. Ancaman mengancam mereka. Yang namanya perjalanan jauh zaman itu membawa barang-barang berharga. Taruhannya adalah nyawa. Jangan sampai jatuh ke tangan penyamun, lalu disiksa, dianiaya, dibegal di sana.
Maka ketika para Majus datang untuk menyembah Yesus, kenapa mereka datang menyembah Yesus? Karena kepada mereka diberikan satu penyataan Allah. Mereka melihat penyataan Allah itu pertama bahwa melalui tanda alam, yaitu bintang yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada mereka bahwa ada raja orang Yahudi yang telah lahir. Kalau kita membaca bagian ini, kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama, Bilangan pasal 24 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan menemukan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua sanak saudara atau sanak saudara. Banyak orang berpikir bahwa orang-orang Majus ini datangnya dari timur. Timur itu di mana? Ada yang menggambarkan bahwa mereka datang dari Mesopotamia. Ada yang menggambarkan bahwa mereka datang dari Persia, Media. Ada yang menggambarkan bahwa datangnya dari Babilonia. Kalau mereka datang dari Babilonia, bahwa kepada mereka tentu telah diberitahukan, telah diperdengarkan akan apa yang tertulis di dalam kitab orang-orang Yahudi. Karena di dalam zaman Daniel, orang-orang Yahudi terbuang di sana. Dan 70 tahun lamanya mereka ada di pembuangan di Babel. Ada yang kembali, ada yang tidak. Salah satu yang tidak kembali adalah Daniel. Sehingga beberapa penafsir menggambarkan, kalaupun orang Majus datang dari Babilonia, lalu datang dan melihat bintang itu, mereka bukan hanya sekadar tahu ada bintang yang menandakan adanya kelahiran seorang raja, tetapi juga mereka telah mendengar yang namanya wahyu Allah melalui kitab orang Ibrani. Oleh sebab itu maka para Majus datang menyembah dan melihat Yesus, karena memang kepada mereka anugerah Allah dinyatakan, tanda alam disingkapkan untuk menunjukkan bahwa seorang Mesias, seorang raja telah lahir. Nah, petunjuk yang dimiliki oleh para Majus ini bukan hanya bicara tentang petunjuk di dalam atau melalui tanda alam, tetapi juga mereka mendapatkan satu petunjuk yang jelas. Dari mana? Dari firman Allah. Ketika mereka tiba di Yerusalem dan sampai ke istana raja, maka apa yang mereka lakukan? Ketika mereka masuk ke istana Raja Herodes, dan Herodes gentar, takut, maka Herodes segera mengumpulkan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Herodes tidak serta memberitahukan, apakah ada raja yang baru lahir? Di mana dia? Kapan bintang itu muncul? Tentu ini menjadi satu pergumulan bagi seorang Herodes yang tentu saja merasa posisinya terancam. Seorang anak yang telah dilahirkan menjadi seorang raja. Karena itu Herodes tidak akan tinggal diam. Respon Herodes adalah memanggil imam-imam atau memanggil ahli Taurat. Coba kalian teliti, kalian selidiki. Pergi ke perpustakaan, mereka lihat di mana bayi Yesus itu dilahirkan, di mana raja orang Yahudi dilahirkan. Maka ahli Taurat itu tidak kesulitan untuk mendapatkan referensi di mana Mesias akan dilahirkan, di mana raja akan dilahirkan. Mereka membuka kitab lalu menemukan di dalam nubuat yang ditulis oleh Nabi Mika. Wah, mereka memberitahukan kepada Herodes apa yang disampaikan oleh orang Majus adalah benar, bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Di mana? Di Bethlehem. Tahu para ahli kitab ini, tahu imam-imam, tahu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Herodes pun mengetahui melalui mereka, tapi reaksinya beda, responnya beda. Dan orang Majus ketika mendapatkan satu petunjuk yang jelas bahwa Mesias atau raja orang Yahudi telah lahir, tentu mereka tidak tinggal diam. Para Majus yang telah melihat, mendengar, dan mendapatkan petunjuk tentang kelahiran seorang raja,
maka mereka langsung bertindak. Mereka langsung mengambil satu tindakan, tidak diam di tempat. Mereka melihat penyataan Allah, melihat bintang. Mereka telah mendengar firman, tahu di mana Mesias akan dilahirkan, di mana Raja akan dilahirkan. Mereka bergerak, mereka pergi, mereka berangkat, meninggalkan tempat mereka. Ketika mereka melihat bintang, maka mereka tinggalkan tempat mereka, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, pergi ke Yerusalem. Ketika mereka mendapatkan informasi yang jelas dari para ahli kitab, mereka juga tidak tinggal diam di istana dan ngotot, ini istana mestinya raja lahir di sini. Tidak. Tapi mereka segera pergi dan tinggalkan istana Herodes. Bergerak kemana? Ke Bethlehem. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab suci. Karena itu tanda alam tidak pernah membuat manusia untuk bisa mencapai relasi dan perjumpaan dengan Tuhan yang sejati. Firman yang mengantar engkau dan saya, saudara dan saya, mengantar kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalaupun ada tanda alam, kalaupun ada penyataan-penyataan Tuhan melalui wahyu, itu hanyalah sekadar untuk memberitahukan kepada kita ada satu sinyal yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi yang membawa kita betul-betul mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan adalah firman itu sendiri. Karena itu jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan pernah abaikan firman. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menuntun para majus. Alkitab yang menuntun para majus untuk datang ke tempat di mana bayi Yesus. Maka ketika para majus mereka melihat dan percaya, ini adalah satu iman yang bertindak. Iman yang bergerak, iman yang tidak tinggal diam, tapi iman yang melakukan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka melakukan. Kalau hanya sekadar kita tahu firman, dan kita tidak bergerak, tidak mau melakukan firman, kita tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat. Kita tidak lebih daripada ahli-ahli kitab. Kita tidak lebih daripada Raja Herodes yang tahu tetapi tidak mau tahu, yang mendengar tapi tidak seolah-olah tidak mendengar, yang mengetahui tapi seolah-olah tidak mengetahui. Menjadi orang-orang percaya yang fasik, iman yang tidak bertindak. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para majus. Maka para majus selanjutnya ketika mereka datang menyembah Yesus, apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh mereka ketika mereka tahu bahwa mereka telah menemui seorang raja yang mereka cari. Para majus mengalami satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Para majus mengalami satu pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Para majus mengalami satu sukacita ketika mereka berjumpa dengan raja yang mereka cari. Di dalam ayat ke-10 sampai ke-12 membicarakan bagian ini. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka lalu mempersembahkan kepada raja tersebut, kepada Yesus tersebut, emas, kemenyan, dan pada akhirnya mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Disinilah kita mendapatkan bagaimana satu tindakan penyembahan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh orang majus. Apa sih penyembahan itu? Bagaimana sih penyembahan? Penyembahan itu melibatkan aspek apa? Penyembahan itu dilakukan biasanya dalam konteks manusia dengan manusia, dilakukan oleh hamba kepada Tuhan
dilakukan oleh musuh yang dikalahkan dalam perang kepada raja atau bangsa yang mengalahkan mereka. Tetapi dalam konteks manusia, maka antara manusia dengan Allah, maka penyembahan dilakukan oleh manusia kepada Allah. Ini yang menerima penyembahan bukan manusia biasa. Dalam perspektif para Majus melihat bahwa raja yang baru lahir ini bukan hanya sekadar raja seperti raja dunia, yaitu Raja Herodes itu. Kalau mereka hanya melihat sosok seorang raja dalam diri Yesus sebagai raja biasa, kenapa mereka tidak menyembah kepada Raja Herodes? Tetapi karena mereka melihat bahwa raja yang baru lahir ini bukan hanya sekadar raja yang berkuasa atas dunia, tapi juga raja yang berkuasa atas surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia kuno, maka yang namanya penyembahan, ketika mereka melakukan satu penyembahan, hormat, salam, kalau sesama sederajat, maka mereka bisa mengatakan atau menggambarkan penyembahan itu penghormatan itu dengan satu penghormatan, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, atau salam. Tetapi terhadap orang yang lebih dianggap sebagai yang hormat, mereka mesti tunduk. Itulah yang dilakukan para Majus. Penghormatan yang begitu luar biasa mereka lakukan kepada raja. Dan tentu para Majus tidak hanya sekadar melakukan tindakan penyembahan, sujud, tunduk kepada seorang bayi atau kepada seorang anak. Karena dikatakan bayi juga di dalam zaman Raja di dalam konteks orang Majus datang kepada Yesus. Yesus tidak lagi di dalam palungan, Yesus tidak lagi di kandang. Kita membaca tadi bahwa Yesus sudah bersama dengan Maria di dalam rumah, tetapi masih posisi di Betlehem. Karena nanti di Betlehem mereka mengungsi ke Mesir. Dari Mesir nanti baru mereka kembali ke Nazaret. Sebelum mereka kembali ke Nazaret, maka Raja Herodes berusaha untuk membunuh rajanya. Sehingga kalau kita membaca bagian bahwa perintah Raja Herodes, pembunuhan dilakukan kepada anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi ada kemungkinan bahwa Yesus diperkirakan umur sudah hampir 2 tahun, paling tidak setahun lebih. Ada yang mengatakan sekitar hampir mendekati 1 tahun. Tapi paling tidak bahwa ini tidak lagi dalam kondisi yang bayi, yang mungil, yang cute, yang lucu, tidak. Tetapi dia sudah bisa bermain bersama dengan teman-teman seumurnya kalau dia 1 tahun lebih. Oleh sebab itu maka kita diingatkan ketika para Majus datang menemui Yesus, mereka juga membuka harta benda mereka, mempersembahkan. Kalau orang menafsirkan persembahan itu emas menyimbolkan kemuliaan raja, mur kemenyan menyimbolkan tentang penderitaan, maka penafsiran itu adalah penafsiran yang sebetulnya terlalu berani untuk mengambil simbolis. Alkitab tidak memberitahukan hal itu. Tetapi paling tidak bahwa persembahan yang dibawa oleh orang Majusnya bukanlah persembahan yang biasa, tapi mereka membawa persembahan yang begitu indah, persembahan yang begitu berharga, persembahan yang begitu bernilai. Inilah persembahan yang layak dan terhormat diberikan kepada seorang raja, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita bisa persembahkan kepada Yesus? Jangan-jangan kita mempersembahkan kepada Yesus adalah persembahan yang sebetulnya sudah tidak lagi terpakai, sudah sisa-sisa, yang sudah hancur. Persembahan kepada Yesus, apakah kita betul-betul mempersembahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan? Kalaupun kita persembahkan hidup kita, hati kita, persembahkanlah kepada Tuhan. Mungkin Pak, apa yang harus saya persembahkan? Hidup saya hancur, hidup saya begitu rusak, hidup saya penuh dengan dosa, hidup saya penuh dengan kejahatan. Apa yang mau saya persembahkan kepada Yesus? Apakah Yesus menerima hidup saya yang begitu rusak? Itu saya persembahkan kepada Yesus. Kalau engkau menyadari bahwa
hidupmu yang kau persembahkan kepada Dia. Sekalipun kau melihat bahwa hidupmu begitu rusak, hidupku begitu rusak, hidupku dan hidupmu itu begitu hancur, mana mungkin Tuhan mau menerima hidupmu? Maka Natal menyadari, ingatkan kepada kita, ada satu rekonsiliasi yang terjadi, yaitu Allah datang ke dalam dunia, menjumpai kita manusia yang tidak akan pernah mungkin bisa datang kepada Dia kalau Dia tidak datang kepada kita. Majus tidak akan pernah mungkin bisa datang kepada Yesus dan sujud menyembah Yesus kalau Allah tidak menyatakan diri kepada mereka melalui penyataan alam dan juga melalui firman. Demikian juga dengan hidup kita. Kita nggak mungkin bisa datang kepada Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu datang dan menyapa kita. Karena itu jangan tunda, persembahkanlah hidupmu saat ini kepada Tuhan. Persembahkanlah hidup kita kepada Allah. Berikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak diperkenan Tuhan kalau sekiranya kita betul-betul mau mencari. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu, kepada mereka pintu dibukakan. Pertanyaannya, kita mau mencari Tuhan atau tidak? Ketika kita beribadah, kita mencari Tuhan atau jangan-jangan kita beribadah karena satu tuntutan peraturan, tuntutan keagamaan. Karena saya orang Kristen, kalau saya tidak ke gereja, saya malu. Karena saya orang Kristen, kalau saya tidak ke gereja, saya nanti dilihat oleh orang-orang di sekitar, wah kamu orang Kristen, kenapa tidak ke gereja? Sekarang sudah gampang. Untuk jarak sudah tidak terlalu jauh. Begitu banyak tempat ibadah, bahkan di kampung-kampung sudah ada gereja. Kita bisa membandingkan dengan bagaimana pengorbanan para majus. Ibadah penyembahan kepada Allah menuntut satu pengorbanan, menuntut satu harga yang harus dibayar. Harga itu bukan harga yang murah, harga itu harga yang mahal. Kalau melihat bagaimana perjalanan para majus, harga apa yang mereka harus bayar? Waktu pasti, tenaga pasti, kebersamaan dengan keluarga pasti, keterancaman di dalam perjalanan pasti menjadi harga yang dan pakai. Emas, kemenyan, dan harta benda mereka menjadi bagian dari pengorbanan yang harus mereka berikan, yang harus mereka lakukan. Bagaimana dengan kita? Sehingga tidak ada alasan lagi sebetulnya bagi orang percaya, bagi saya dan saudara, bagi kita sebagai orang Kristen, untuk kemudian datang dan mengabaikan, tidak mau datang atau mengabaikan persekutuan dengan Tuhan. Kalaupun kita tahu, lalu kita tidak datang, inilah ahli Taurat. Kita tahu, kita mendengar, tapi tidak datang. Misalnya, inilah yang harus. Tapi kita tahu, kita mendengar, kita mencari, kita melakukan. Inilah gambaran kehidupan para kudus. Dan kiranya ini juga yang menjadi gambaran kehidupan kita di tempat ini. Amin. Amin. Para majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus, kembali ke tempat mereka dengan penuh sukacita. Tidak takut lagi ancaman Raja Herodes. Kalau mereka berani ketemu Herodes, wah, taruhannya apa? Nyawa. Tapi kepada mereka diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali melalui jalan yang menuju
ke kerajaan Herodes. Pergi kembali ke jalan atau melalui jalan yang lain. Pergi ke tempat melalui jalan yang lain. Ada satu perubahan, ada satu pembaharuan, ada satu ketaatan di sana ketika Tuhan berfirman kepada para Majus. Apakah dengan demikian kemudian mereka mengabaikan pesan Raja Herodes? Karena mereka tahu Raja Herodes tidak akan pernah sebanding dengan raja di atas segala raja. Pesan Herodes tidak akan pernah sebanding dengan pesan Allah. Jadi pesan Allah yang harus kita lakukan, pesan Tuhan yang kita terima, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Barangkali kita merasa, wah ini pesan manusia, kenapa kita abaikan? Dia kan raja. Betul sekali. Tetapi firman Tuhan berotoritas di atas segala yang disampaikan oleh manusia yang tidak mengenal atau tidak takut kepada Allah seperti Herodes. Sehingga Majus betul-betul taat kepada firman Tuhan. Dan tidak lama lagi, minggu depan, saudara-saudara juga, siswa-siswi, anak-anak juga, sebagian dari kita akan kembali berlibur. Ketika engkau kembali ke tempat di mana engkau berada, nyatakanlah perubahan yang engkau terima di tempat ini melalui pembentukan, pengajaran, pembinaan, dan bahkan kebenaran firman Tuhan yang engkau terima di tempat ini. Sehingga orang melihat, memang betul ada satu perubahan yang dialami oleh anak saya, ada perubahan yang dialami oleh saudara saya, ada perubahan yang dialami oleh teman saya, sehingga engkau kembali dan menjadi berkat bagi orang di sekitarmu, bagi keluargamu, bagi saudara-saudaramu, bagi orang tua. Inilah semangat kita, dan inilah semangat Natal. Para Majus dan juga Raja Herodes menyadari, ingatkan kepada kita melalui pesan Natal mendekatkan yang jauh daripada Allah untuk dekat dengan Tuhan, tetapi juga bisa menjadikan orang yang disebut sebagai dekat dengan Allah justru terhilang dari hadapan Allah. Ini pesan ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, para pendidik, para pengajar, dan kita semua, bahkan mahasiswa. Kita menyelidiki kitab suci, kita belajar kebenaran Tuhan, kita tahu sesuatu yang benar. Jangan sampai apa yang dialami ditunjukkan oleh para ahli Taurat ini merepresentasikan di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan sampai kita terjebak. Yuk, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama melakukan. Karena itu mana yang kurang saling mengingatkan, mana yang dianggap lebih mengajarkan. Keharmonisan sangat penting di dalam suasana Natal. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semua. Selamat Natal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.